Jangan hanya melihat minyak goreng aja. Karena kan tadi kita ini hulu hilir gitu ya. Jadi kalau kita melihat persoalan yang ada di industri sawit, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya konsentrasi pertama adalah bagaimana petani itu sejahtera, bagaimana petani itu makmur. Nah, hal ini tentu tantangannya besar. Kita sadari sekali. Tadi Mas Rambo menyampaikan soal ketimpangan, tadi Pak Faisal Basri ngomong ketimpangan. Tentu ini tantangan berat di pemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti gitu. Di bawah pada pemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bahwa kita sadari tantangan petani saat ini dari 6 jutaan petani, 6 jutaan hektar petani, baru kurang lebih 22-23% yang terlegalisasi. Dampaknya kemudian teman-teman petani sulit untuk mendapatkan pembiayaan tentunya. Karena LJK membutuhkan kolateral, sehingga Pak Ganjar dan Pak Mahfud kemudian mendorongkan agar percepatan legalisasi. Dan tentu ini akan kita lihat gitu ya, tahap mana lebih awal gitu ya, karena kan kita tahu bahwa ada kawasan hutan, ada ikan apel dan lain-lain, tentu dibutuhkan riset yang utuh terkait dengan ini. Data yang valid, data yang baik menjadi penting, sehingga kita tidak membuat satu kebijakan itu yang tidak berbasis pada data dan fakta. Dan tentu kemampuan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam konteks ini itu sangat unggul, sebagaimana visi Pak Ganjar dan Pak Mahfud Indonesia unggul. Jadi tidak sekedar berubah kita, tapi kita harus unggul atas ini. Tidak sekedar maju kita, tapi kita harus unggul atas ini. Indonesia perlu. Nah, selanjutnya kemudian kita tahu bahwa saat ini lembaga pembiayaan juga akan melihat dan didorongkan oleh kandidat 03 untuk lebih menekankan sustainable finance. Bagaimana kemudian mengintegrasikan isu ESG ke dalam pembangunan industri ini. Gitu. Makanya dipertegas oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam bisnisnya bahwa memang akan perlu diintegrasikan. Karena kenapa? Jika kita melihat industri sawit ini, tentu ada isu tadi deforestasi, ya. Komitmen Pak Ganjar dan Pak Mahfud bahwa kita moratorium deforestasi. Kita moratorium. Jadi tadi Mas Rambo, kita pastikan ke Mas Rambo ya, kita moratorium itu. Karena kenapa kita melakukan evaluasi? Kemudian kita tahu bahwa saat ini produktivitas kami petani sangat rendah. Mungkin 12 sampai 15, kalau kita bisa tingkatkan 18 sampai 20 ton gitu. Tapi dan kita sadari sekali bahwa ada persoalan penggunaan bibit yang tidak baik. Ada kelangkaan pupuk gitu. Nah, sehingga kemudian ini perlu dipersiapkan dan kita akan mendorong percepatan replanting untuk kebun-kebun sawit rakyat. Itu menjadi komitmen kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau saat ini kita lihat event kemarin katanya sekarang naik ke harga CPO. Apakah berdampak langsung di lapangan? Belum tentu. Oleh karena itu di saat produktivitas naik, kita juga perlu menjaga harga TBS itu sendiri. Nggak bisa kita biarkan. Saya setuju tadi disampaikan sama teman-teman sebelumnya bahwa hal-hal seperti ini negara perlu hadir dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud memastikan mereka akan hadir di saat ada kebutuhan rakyat dan seperti ini. Karena apa? Ini positif banget. Ini kita pastikan gitu. Akan hadir di sana. Selanjutnya terkait dengan legalisasi tentu akan terjadi percepatan dan tentu akan menggunakan teknologi. Jadi kedepannya kita fokus untuk bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam percepatan implementasi semua program-program yang ada, sehingga transparansi tadi Mas Rambo katakan bahwa ada target transparansi dengan penggunaan teknologi. Coba kita minimalisir soal-soal kenakalan ya. Saya bilang kenakalan ada korupsi dan lain-lain, coba kita minimalisir dengan itu. Nah tadi kita juga akan membuat pengawasan yang lebih baik tentunya gitu ya. Dan tentu kita juga akan melibatkan CSO. Kita melibatkan CSO dalam tata kelola ini gitu. Karena sudah nggak saat itu, tidak hanya sudah nggak laku lagi itu kalau kemudian teman-teman CSO nggak dilibatkan dalam membangun negara ini. Kita yakin sekali bahwa negara ini akan unggul kalau kemudian semua aktor, semua stakeholder itu terlibat dengan baik. Nah itu kita pastikan.
Karena memang di saat kita mengembangkan yang namanya sustainable finance itu juga tentu ada ekosistem sustainable finance, keterlibatan CSO itu tentu akan menjadi penting dalam hal ini. Yang lain adalah kita sadari bahwa banyak sekali bahan baku yang ada di Indonesia. Isu biofuel sebenarnya adalah isu kelangkaan energi. Ini tantangan beratnya. Kita tahu bahwa kita punya modalitas yang tinggi. Kita coba paksa, kita coba hilirisasi, tapi melihat made in Indonesia sebenarnya. Ya, made in Indonesia. Dan untuk apa? Untuk kepentingan domestik, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Ini akan diutamakan. Karena kenapa? Menjadi penting hilirisasi. Kita juga ingin mendorongkan ada 17 juta lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan kita menghadapi surplus booming demografi, sehingga kita membutuhkan juga lapangan pekerjaan. Hilirisasi juga ditujukan untuk membuka 17 juta lapangan pekerjaan. Kira-kira demikian satu hal yang lain adalah menjadi penting saya penekanannya teman-teman petani gitu ya, karena kurang lebih ada 17 juta petani ya di Indonesia, petani sawit itu, petani Indonesia yang bergerak yang di airnya industri sawit. Kita coba pastikan bahwa peningkatan ekonomi juga peningkatan pendidikan buat teman-teman anak petani. Setidaknya satu sarjana di setiap ini. Karena begini, kalau semua kita timpakan kepada lahan pertanian, saya kira perkembangan terkini, ya lahan kita kalau nggak cukup lagi untuk menampung industri ini, gitu ya. Sehingga penting ada peningkatan kualitas pendidikan teman-teman petani, sehingga bisa kemudian advance ke industri yang lain.